Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali pada kali ini aku bisa bikin video lagi, video by request. Untuk requestnya mengatur keuangan dalam keadaannya suami bekerja dan istri bekerja, tetapi masih tinggal dengan orang tua. Sebelum lanjut ke video, aku mau sapa dulu nih teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, banyak rezekinya, dilancarkan segala usahanya, dimudahkan segala pekerjaannya, selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan dan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Di sini aku tulis untuk kondisinya ini belum ada anak dan tinggal di rumah orang tua. Kemudian ada kewajiban cicilan motor 920.000, kemudian ada listrik 100.000. Jadi untuk bayar kewajiban tiap bulannya adalah Rp1.020.000. Kemudian di sini aku tulis juga ada gaji suami Rp2.500.000 dan gaji istri Rp1.500.000. Jadi total gajinya adalah Rp4 juta. Kemudian di sini gaji dikurangi kewajiban, jadi Rp4 juta dikurangi Rp1.020.000, hasilnya adalah Rp2.980.000. Jadi di sini gaji yang akan diatur adalah Rp2.980.000 atau hampir 3 juta ya teman-teman. Di sini aku gunakan metode presentasi, jadi kalau untuk kebutuhan bisa diambil 60%-nya dari gaji bersih ya. Jadi perkiraan sekitar Rp1.800.000. Itu bisa dibagi untuk beberapa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bulanan seperti membeli beras, minyak goreng, gas, perlengkapan mandi, perlengkapan cuci piring, dan cuci baju. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan harian. Di sini kebutuhan harian adalah untuk membeli sayur dan lauk, bisa untuk makan sehari-hari. Nah, ini juga tergantung ya teman-teman. Biasanya kalau suami bekerja, istri bekerja, ada kecenderungan untuk suka jajan di luar, suka makan di luar karena keadaannya sudah capek dan malas masak. Nah, ini kemungkinan juga bisa lebih boros di kebutuhan makanannya ya teman-teman. Jadi untuk teman kita yang request bisa dicek nih, bisa dicatat pengeluarannya apakah sering masak sendiri atau beli makan di luar. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kebutuhan lain-lain, di sini bisa untuk beli bensin ataupun kuota internet. Kemudian yang kedua adalah tabungan. Di sini untuk tabungan ideal itu sebesar 10-30% dari pendapatan. Untuk 10%-nya dari 2.980.000, ini aku bulatkan aja ngitungnya 3 juta gitu ya. Jadi 10%-nya adalah 300.000, 20%-nya 600.000 dan 30%-nya 900.000. Kalau mau nabungnya maksimal bisa diambil 30%-nya yaitu Rp900.000. Dan karena juga belum ada anak, jadi menurut aku bisa nih nabungnya maksimalkan aja. Tapi semuanya juga tergantung teman-teman, karena yang tahu pengeluarannya sebenar-benarnya adalah teman-teman juga. Jadi bisa disesuaikan aja nih dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah gift atau sedekah. Ini sebesar 10%, jadi dari sisanya ini hasilnya adalah Rp280.000. Jadi ini bisa untuk memberi untuk orang tua, kemudian bisa juga untuk acara kondangan ataupun sumbangan. Kemudian di sini aku mau berbagi tips untuk suami dan istri yang bekerja. Di sini bisa menentukan siapa yang mau mengelola keuangan. Bisa suami ataupun istri. Memangnya suami bisa aja ya teman-teman kalau suaminya memang lebih jago gitu dalam mengelola keuangan. Misalnya nih kalau semua gaji dipegang istri, misalnya tipikal istrinya ini boros, jadi gampang belanja gitu, belanja hal-hal yang kurang penting. Ini juga bisa nih suami ikut peran serta dalam mengelola keuangan. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah komitmen dalam membagi tugas keuangan. Misalnya gaji suami untuk memenuhi kebutuhan, kemudian gaji istri untuk ditabung ataupun investasi. Dan sebenarnya dalam agama Islam pun yang wajib memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami ya teman-teman. Jadi kalau ada istri bekerja,
gaji istri itu tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Cuman kalau istrinya memang memperbolehkan untuk gajinya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu boleh-boleh aja ya teman-teman. Mungkin karena keadaan dan supaya keuangan rumah tangga ini lebih baik, boleh-boleh aja kalau gaji istri bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga, tinggal di rumah orang tua ini lebih boros atau lebih hemat ya teman-teman. Di sini ada plus dan minusnya. Biasanya kalau tinggal di rumah orang tua, kalau masih ada ibu ya, biasanya yang masak kan ibu juga. Jadi kemungkinan itu bisa lebih hemat sih. Tapi kita sebagai anak juga harus tahu karena keadaan sudah menikah, ini bisa ngasih ibu beras, mungkin membelanjain gasnya yang habis. Disesuaikan aja dengan keadaan masing-masing ya teman-teman. Kita sebagai anak juga harus lebih peka dengan keadaan orang tua yang ada di rumah. Dan dari segi borosnya, ini menurut aku ya teman-teman, kalau tinggal bareng-bareng gitu, kalau misalnya beli sesuatu, makanan misalnya, gak mungkin kan kita hanya beli untuk diri kita sendiri, pasti juga ingin membelanjakan untuk orang-orang yang ada di rumah. Nah, itu kemungkinan bisa juga jadi lebih boros nih pengeluarannya. Jangan lupa untuk selalu mencatat pengeluaran setiap harinya supaya kita tahu nih kemana aja sih gaji atau uang yang kita dapat itu dibelanjakan apa aja, dan di akhir bulan bisa evaluasi mengenai pengeluaran yang sudah dicatat. Sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dengan konten yang sederhana ini. Terima kasih yang sudah like dan komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.